saya Suryati dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas materi akuntansi sektor publik, yaitu hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan serta perbedaan antara laporan keuangan sektor publik dengan laporan keuangan sektor swasta. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, teman-teman ada baiknya harus tahu dulu apa itu akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah suatu proses mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis, serta membuat laporan transaksi keuangan untuk organisasi sektor publik yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Nah, selanjutnya kita akan membahas hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Hak pemakai laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Organisasi publik memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan. Pada dasarnya, masyarakat atau publik memiliki hak dasar terhadap pemerintah. Di antaranya yaitu yang pertama, hak untuk mengetahui, meliputi hak untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Selanjutnya, hak untuk mengetahui keputusan yang diambil oleh pemerintah. Selanjutnya, hak untuk mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu. Meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan yang menjadi perdebatan publik. Yang ketiga, yaitu hak untuk didengar aspirasinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah. Setiap pemakai laporan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda terhadap informasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan di antara kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dapat timbul konflik kepentingan. Laporan keuangan pemerintah disediakan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok pemakai, meskipun setiap kelompok pemakai memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Yang pertama adalah masyarakat. Masyarakat membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan pelayanan yang diberikan. Yang kedua adalah masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan yang ingin mengetahui keberadaan dana yang telah diberikan. Dan yang ketiga adalah publik. Publik ingin mengetahui apakah pemerintah telah melakukan ketaatan fiskal atau ketaatan terhadap perundang-undangan atas pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan. Dan yang keempat adalah investor dan kreditur. Mereka membutuhkan informasi ini untuk mengetahui tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas. Selanjutnya, yang keempat adalah parlemen dan kelompok politik. Mereka membutuhkan informasi ini untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan keuangan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, serta penyelewengan keuangan negara. Selanjutnya, yang keenam adalah manajer publik. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk digunakan membantu pencatatan, pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, serta membandingkan kinerja antar pihak atas gaji dan manajemen kompensasi. Nah, sekarang lanjut ke perbedaan laporan keuangan sektor publik dengan laporan keuangan sektor swasta. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini perbedaan antara laporan keuangan sektor publik dan sektor swasta. Nah, teman-teman, laporan keuangan pemerintah dalam beberapa hal berbeda dengan laporan keuangan sektor publik. Perbedaan itu meliputi
jenis-jenis, elemen, tujuan laporan keuangan, serta teknik-teknik akuntansi yang digunakan. Nah, selain memiliki perbedaan, keduanya juga memiliki persamaan, yaitu keduanya membutuhkan standar akuntansi keuangan untuk membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang buruk akan menimbulkan implikasi negatif. Yang pertama, menurunkan kepercayaan publik. Yang kedua, investor akan takut menanamkan modal, akan mengurangi atau bahkan bisa menghentikan bantuannya. Yang keempat, kualitas keputusan menjadi buruk. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan kinerja aktual. Memberi informasi keuangan yang tidak dapat diandalkan akan mempengaruhi kualitas keputusan, baik bagi pemakai internal maupun pemakai eksternal. Nah, teman-teman, saya mengambil contoh kasus yaitu studi kasus tentang pemakaian laporan keuangan di Kota Padang. Informasi yang dibutuhkan oleh SKPD atas pelaporan keuangan pemerintah daerah yang pertama adalah informasi kepatuhan terhadap aturan. Salah satunya adalah kesesuaian penggunaan sumber daya dengan aturan. Informasi selanjutnya yang dibutuhkan oleh SKPD atas pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah informasi kinerja, yaitu informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Salah satunya yaitu perbandingan kinerja keuangan Pemda tahun ini dengan tahun sebelumnya. Informasi selanjutnya yang dibutuhkan oleh SKPD atas pelaporan keuangan pemerintah adalah informasi perencanaan penganggaran, yaitu informasi yang bermanfaat untuk perencanaan dan penganggaran aktivitas dan program pemerintah daerah. Salah satunya yaitu perencanaan Pemda 5 tahun ke depan. Informasi selanjutnya yang dibutuhkan oleh DPRD atas pelaporan keuangan pemerintah adalah informasi kondisi keuangan. Salah satunya yaitu adalah posisi aktiva, hutang dan aktiva bersih atau ekuitas Pemda pada akhir periode pelaporan. Nah, teman-teman, di sini saya mengambil kesimpulan analisis studi pengguna kebutuhan laporan keuangan pemerintah Kota Padang. Kesimpulannya yaitu informasi yang dibutuhkan SKPD dan DPD pemerintah Kota Padang atas pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah informasi kepatuhan terhadap aturan-aturan, informasi laporan keuangan, serta informasi perencanaan penganggaran. Dari kesimpulan di atas, yang dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan pemerintah Kota Padang, sebaiknya eksekutif menyusun laporan keuangan sesuai informasi yang dibutuhkan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat menggunakan informasi dengan baik untuk pengambilan keputusan. Nah, teman-teman, itu dia tadi materi tentang hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.